Rute yang 6. Luar biasa. Rute yang 6. Luar biasa. Rute yang 6. Luar biasa. Halo teman-teman, kami dari SDK Ruteng 6 akan mempersembahkan seputar cerita tentang kelahiran Pancasila Dasar Negara Indonesia. Hore! Kakak, kenapa kita hari ini upacara? Oh, itu kah? Valeri, tolong jelaskan ke teman. Karena kita sebagai warga Indonesia merayakan hari ulang tahun Pancasila yang ke-75. Hai, kenapa, Ge? Salah kau punya, ke-76. Oh iya. Begini ke teman, yang saya baca di buku PPKN, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Oh, Kapan Pancasila ada? Oh, itu kah? Saya jelaskan ya. Oke. Pancasila itu ada sejak zaman nenek moyang ada, tetapi sesuai dengan kehidupan mereka masing-masing. Jika kita sekarang punya agama, maka mereka juga dulu punya kepercayaan, yaitu animisme. Terus mereka saling rukun, saling menghargai, saling berbagi, dan tidak membuli teman. Teman-teman, saya ingat waktu pelajaran IPS, nenek moyang kita kalau pergi berburu, mereka sama-sama. Kalau hasilnya mereka bagi sama-sama. Oi, cocok dari kepada saya Dulu kah teman-teman toh, Indonesia kah menderita berabad-abad karena dijajah oleh bangsa Barat, yaitu bangsa Portugis, apalagi Belanda, Inggris, Jepang. dulu kah Jepang nih kah pernah janji dengan Indonesia toh buat Indonesia ini kah merdeka. Ternyata mereka hanya tipu-tipu. Di situ Soekarno dan Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia sidang. Mereka sidang dan mereka menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Teman-teman, kita mengucapkan Pancasila ya. Jangan semua, 5 orang saja. Siapa yang bisa? Saya. Oh, baik sudah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak mengerti bagaimana pengawalan sila pertama. Agama apa nih ngawes? Agama Katolik ta. Oh itu botase iteo atau Indonesia itu harus mengagama guni kaganggu agama mana? Oh, Kakak, bagaimana contoh pengamalan sila kedua Pancasila? Oh, lelo nana yet tape. Eta genia bakin titik. Nika contoh itu, toy sesuai aku sila kedua Pancasila. Lelo na kakak susuna. deh. Nika lu atau Bapak Sosua, ini tidak termasuk contoh pengamalan sila kedua Pancasila yang tidak menghormati teman, tidak menghargai teman, dan berbuat jahat.
itulah adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Mengerti kau? Iya, Ge teman. Bagaimana contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Contoh pengamalan sila ketiga itu Kak, saya ambil dari contoh kecil di SD Karuteng 6 saja ya. Di SD Karuteng 6 itu kita ini kan dari berbagai macam suku. Ada orang Manggarai, terus ada orang Bejawa, Maumere, Jawa. Tetapi kita tetap disebut Indonesia yang sering disemboyankan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Terus Ge, bagaimana contoh pengamalan sila keempat? Oh, itu Kak. Saya saja yang jelaskan ya. Begini Kak, di dalam kelas ada pemilihan ketua kelas. Jadi, bukan wali kelas sekali yang tentukan Kak, siapa sekali yang ketua kelas. Jadi kita rapat dulu, terus kita diskusi siapa yang akan menjadi ketua kelas. Terus yang mendapatkan suara paling banyak, dia yang akan menjadi ketua kelasnya. Contohnya Kak, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bapak DPR, pemilihan bupati, itu adalah salah satu contoh sila keempat. Terus tidak jadi anggota DPR -mu. Terus Ge, bagaimana pengamalan sila kelima untuk kita anak sekolah Ge? Oh itu Kak, saya saja yang jawab ya. Contoh contoh pengamalan sila kelima itu Kak, di sekolah menaati tata tertib sekolah, memilih sampah bersama-sama, bergotong royong, tidak boros, rajin menabung. Ada lagi satu contoh Kak, kalau kita ada rezeki itu kita harus bagi juga dan orang yang kekurangan begitu Kak. Yang waktu itu kita pernah ke panti asuhan Bepecah itu, kita bagi beras ke mereka, terus kita kasih kita punya pakaian bekas yang masih layak untuk dipakai begitu. Jadi kita sebagai warga sekolah dan masyarakat Indonesia harus mengamalkan Pancasila dasar negara kita. Sekian dan terima kasih.